Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dan percaya saudara sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Saudara, hari ini judul devotion kita adalah hidup yang berkemenangan. Tokoh Alkitab yang akan kita pelajari adalah Daud. Nah saudara, semua tokoh di dalam Alkitab tercatat mereka yang mengalami krisis. Semuanya mengalami krisis dalam hidup mereka, tetapi ditolong oleh Tuhan. Ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan menyertai mereka dengan menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, Daud adalah seorang yang masih muda. Dikatakan wajahnya kemerah-merahan ketika diurapi oleh Samuel. Dia berani, dia percaya Tuhan, bahkan ketika dia mengalahkan Goliat, dia tampil dengan begitu percaya diri dan tidak khawatir sedikit pun. Kali ini kita akan melihat sisi lain dari kehidupan Daud yang berkemenangan melalui pengalaman dia saat ia dikejar oleh Saul. Kita akan melihat dalam 1 Samuel 22 ayat yang pertama sampai dengan kelima, dan kemudian Mazmur 142 yang akan kita baca kemudian. Ayat yang pertama, Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa background cerita ini adalah Daud sedang dikejar oleh Saul yang adalah penguasa saat itu. Dia menjadi buronan nomor 1 di Israel, saudara. Dapat dikatakan kemungkinan hidup daripada Daud itu nggak ada. No hope, no future. Lalu keluarganya bergabung juga kepada dia, yang sepertinya dan memang demikian kondisinya, bahwa mereka ketakutan. Karena kalau mereka ketahuan oleh Saul pada saat itu, mereka dapat dibunuh. Jadi Daud dapat terlihat di sini, dia sedang mengalami masalah yang begitu besar dalam hidupnya. He is in big trouble. Ayat selanjutnya, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bisa dibayangkan, bukan hanya satu, beberapa, tetapi ratusan orang yang memiliki masalah dalam kesukaran hidup, dalam hutang, dan sakit hati. Bisa dibayangkan, sudah punya masalah pribadi yang begitu besar, ditambah dengan masalah orang-orang ini yang ratusan banyaknya, saudara. Tapi dapat terlihat di sini bagaimana Daud merubah mereka menjadi kelompok yang teratur dan terpimpin. Lebih mudah mereka menjadi gerombolan penjahat, tetapi Daud berhasil merubah mereka menjadi orang-orang yang memiliki tujuan hidup. Dari sini kita melihat bagaimana Daud memiliki mental dan kapasitas kepemimpinan yang besar, saudara. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadamu. Ayat keempat, lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Kenapa Moab? Karena nenek moyang Daud, yaitu Ruth, orang Moab, saudara. Di sini dapat kita pelajari bagaimana Daud memperhatikan kedua orang tuanya. Dia sangat care. Dia sedang melakukan firman Tuhan, yaitu hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Jadi, kehidupan berkemenangan adalah hidup yang seturut firman Tuhan, saudara. Selanjutnya masih di ayat yang ketiga. Dari sana Daud ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Bukan apa yang dilakukan Saul kepadaku.
Di sini dapat kita pelajari bagaimana Daud tidak punya masalah dengan Saul. Daud memiliki 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak diambilnya. Itu menunjukkan bagaimana bahwa urusan dalam hidup Daud bukan urusan dengan manusia, tapi urusan dia dengan Tuhan. Yang kedua, Daud menghormati Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi apa yang bisa dipelajari? Hidup berkemenangan adalah hidup yang mengakui kedaulatan Tuhan. Jika ditarik ke saat ini, mungkin saudara mengalami pemutusan hubungan kerja, kehilangan omset, atau mengalami tantangan-tantangan berat lainnya. Tetapi semuanya itu saudara bukanlah urusan kita dengan manusia, tetapi antara kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Ayat yang kelima. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Gad adalah seorang nabi dan pelihat daripada Daud. Ia seorang yang menyertai Daud dari awal sampai akhir. Dan ia salah satu penulis kehidupan Daud selain Samuel. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Terlihat bahwa Daud orang yang terbuka, orang yang rendah hati, mau diajar, tidak bebal, dan tidak hanya percaya kepada dirinya sendiri. Jadi kehidupan yang berkemenangan adalah hidup yang mendengar atau menerima nasihat rohani. Filipi 2 ayat yang pertama dikatakan, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan." Berikutnya kita akan melihat saudara bagaimana situasi sesungguhnya daripada hati dan pikiran Daud. Apakah dia orang yang tegar terus, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, atau sebaliknya? Mazmur 142 akan menunjukkan hal ini. Ayat yang pertama. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Ternyata Daud stres. Dia merasa lemah, terpojok. Lalu dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Seluruh bebannya, pikirannya, masalahnya. Sebetulnya ini suatu waktu yang mungkin tepat untuk dia bunuh diri. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan semuanya kepada Allahnya. Dapat terlihat saudara, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Allahnya. Jadi kehidupan yang berkemenangan adalah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Ayat yang ke-7. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Jadi pelariannya merupakan sebuah penjara bagi Daud. Karena di dalam pelarian dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di sini kita melihat sekali lagi motivasi Daud. Ketika dia akan selesai masalahnya, yang pertama dia lakukan adalah memuji Tuhan. Ini bukan sebuah nazar, tetapi ini sebuah hal yang sudah dari awal. Inilah kehidupan Daud yang memang merindukan untuk menyenangkan Allahnya.
Dan yang kedua, bagaimana dia ingin dan rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara orang benar, orang-orang yang beriman, yang biasa dia temui. Dia rindu untuk bertemu dengan mereka. Dia rindu bertemu dengan komunitas yang baik. Saat ini kita tidak bisa bertemu, saudara, tapi satu hal yang saya ingin temui setelah semuanya ini berlalu adalah saudara, untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Saya rindu untuk kita semua dapat beribadah bersama-sama. Lalu inilah akhir daripada Mazmur 142. Jadi bagaimana kisah hidup Daud akhirnya? Dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-26 dikatakan, demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Dalam versi bahasa Inggrisnya, he died at good old age, having enjoyed long life, wealth, and honor. Dia menikmati hidup yang panjang di dalam kekayaan dan kehormatan. Itulah akhir daripada hidup Daud yang berkemenangan, hidup yang bersama dengan Tuhan. Kisah Para Rasul 13:36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Dia meninggal, dia mangkat, tetapi disebutkan bahwa Daud melakukan seluruh kehendak Allah di dalam kehidupannya yang berkemenangan. Saudara, tidak masalah kita merasa lemah, kita merasa terpojok, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi itulah bagian daripada kehidupan yang berkemenangan. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan pada akhirnya. Jadi akhirnya ini bukan tentang kita, saudara, tetapi ini tentang Tuhan. Kalau judul hari ini adalah hidup yang berkemenangan, sebenarnya judulnya adalah hidup di dalam Tuhan yang berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Ketika kami percaya Engkau mendampingi kami untuk kami dapat hidup dalam kemenangan-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang penuh dengan kemenangan. Aku berdoa buat setiap umat-Mu hidup bersama Engkau, sehingga kami dapat mengalami kemenangan yang adalah Engkau sendiri yang memilikinya. Tuhan, aku berdoa damai sejahtera buat umat-Mu. Engkau yang membuat hidup kami berhasil. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu saja, Tuhan, yang membuat kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih, Tuhan. Aku mengucap syukur, dan biarlah Tuhan setiap masalah yang kami hadapi, setiap umat-Mu yang mengalami tantangan, Tuhan, Engkau yang menyertai, dan Engkau memberikan kemenangan pada akhirnya. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.